Oke dulur, kita ketemu lagi dengan Cak Sidik. Di sini ada Om Ahmed Suijiria, seorang apa tokoh Parmusi. Apa? Persaudaraan Muslimin Indonesia. Dan satu lagi ada sesepuh kita Al Mukarrom Pak D Heri Blangkon sebagai kepala desa di acara Gaspol Despol gagasan politik di desa politik di warung kangen desa Joglo Nusantara Pengasinan. Oke, dulur, kita akan ngomong soal kota Depok dulu. Kota Depok, kota tercinta kita ini, itu tata ruangnya berantakan ampun-ampun. Gimana kalau menurut Bang Ahmad gimana? Ya, bicara tata ruang Depok, ya kalau dirasakan sehari-hari memang pertama berawal dari kemacetan. Bicara kemacetan berarti pasti ada permasalahan di tata ruang, ya kan? Baik itu mulai pembangunan di sisi jalan, lebar jalan, fasilitas lainnya pasti ada masalah. Nah ini mungkin tentu tidak serta-merta itu terjadi. Yang pasti sudah ada, ya Pak ya, sudah ada undang-undang tata ruang yang dibuat dari Kota Depok. Mungkin itu dalam tanda kutip tertinggal. Harus diupdate karena apa? Yang namanya masyarakat itu dinamis, berkembang terus. Depok yang tadinya penduduknya cuma 100.000 tiba-tiba sekarang menjadi 1.200 misalnya. Pasti ada kebutuhan tata ruang di situ, ya kan? Tapi saya senang di sini tata ruangnya enak. Di desa politik ini enak banget tata ruangnya. Pasti kudu ngomong Mau sama ngopi ya kan, mau diskusi, mau apapun di sini bebas. Ini bagian daripada kebebasan ruang kita, ruang bergerak kita. Tapi ya kan, seiring dengan ini semua banyak kasus di Depok ini terkait tata ruang ya kan, terkait permasalahan tata ruang, terutama ruang-ruang interaksi publik dan juga ruang-ruang yang dalam tanda kutip ya kan, berbau ruang-ruang religi. Ya kan? Itu perlu kita perhatikan. Jadi ini banyak, di ruang pendidikan juga ada ya kan, ruang-ruang peribadatan, ya, ruang-ruang hubungan sosial kemasyarakatan. Ahlinya sebenarnya Pak Ade yang bicara ini. iya, Karena Pak Ade sudah berkecimpung lama nih dalam hal kayak gini. Saya yakin banget ini. Masih banyak hal yang terpendam di Pak Ade yang belum kita tahu. Gimana Pak Ade? Ayo, Pak D, gimana Pak D? Sebenarnya itu bukan ahli lah. Bukan ahli. Ya gitu. Tapi masternya master. Ya enggak saya pemberisik aja lah, pemberisik aja. Iya, iya. Ya Depok ini unik ya. Lahir secara tiba-tiba, tidak didesain secara khusus gitu kan, lahir di era-era pasca Orde Baru, jadi memasuki era reformasi. Yang direformasi itu apa kita juga bingung, yang diformasi ulang itu apa juga bingung kan gitu kan, ya kan gitu. Jadi Depok yang tadinya menjadi bagian dari kawasan Bopunju, Puncak, sebagai penyangga ibu kota, kemudian mengatakan, oh kita bukan penyangga tapi kita mitra strategis ibu kota, ngono-ngono gitu, jargon-jargon seperti itu. Sebenarnya bukan juga menjadi salah di Depok saja, tapi ketika otonomi daerah itu kemudian memberikan kewenangan Penuh ya. penuh terhadap daerah. pemerintah daerah. Walaupun kita punya Kementerian ATR, Agraria Tata Ruang dan Hari Pertanian Nasional, harusnya kan disuruh supervisi dari awal. Depok ini medadekne opo? Kan gitu. Depok ini semangat ingin melayani DKI, tapi keberadaannya ada di Jawa Barat. Kadang-kadang secara emosional mengaku sebagai orang DKI, tapi secara administrasi Jawa Barat. Kendalinya Jawa Barat. Ngono. Nah, benar. Kalau tanya, kamu orang mana? Orang Jakarta. Tinggalnya di mana? Bagian Depok. Jakarta bagian Depok. Jakarta bagian Depok. Ya kan? Depok dengan luas kurang lebih 20.000 hektar. Kemudian hari ini penduduknya tiba-tiba meledak menjadi 2 juta lebih, 2,2 juta. Terus kemudian kemungkinan kalau siang hari atau kemudian kalau malam hari maksud saya itu bisa jadi 3 juta. Karena mungkin yang penduduk yang tidak tercatat, karyawan pabrik, terus kemudian mahasiswa itu juga banyak. Nah, terkait dengan tata ruang, itu
disyaratkan 30% itu ruang terbuka hijau. 30% dari 30. misalnya, contohnya 30% dari 20.000 hektar, 10% udah 40, ya kan? ya kan? Berarti 100.000, 12.000. Kira-kira untuk hektar lah, jauh pangkal dari. Ya. Karena apa? Itu tadi tanah ini undang-undang pokok karya ya, tanah itu properti rakyat. Bahkan yang dihijaukan, daerah-daerah yang dihijaukan oleh pemerintah gitu kan, dalam konteks tata ruang, rakyat banyak yang kemudian menggugat, ini tanah saya kok enak banget dihijaukan, gara-gara hijau tidak bisa dibangun, saya nggak bisa jual, harganya jadi murah. Karena perspektif tanah itu pasti nanti kemudian properti itu tanah dan bangunan, ngono loh. Nek tanah gak iso dibangun, kuwi nggak punya nilai. Gitu. Jadi pemerintah ini zalim. Nah, makanya banyak gugatan ya akhirnya belum juga tekanan-tekanan pengembang. Ini misalnya tanah-tanah HGU mangkrak gitu kan. Lalu saya pikir kenapa pemerintah daerah tidak ambil alih untuk dijadikan RTH, ya kan? Ya hari ini diambil lagi oleh pemilik lama. Kita nggak tahu deh kan gitu. Jadi kehadiran negara dalam melayani hak kualitas lingkungan yang baik, namanya hak ekologis, itu juga nggak hadir. Belum lagi ngomong itu akan berfungsi sebagai ruang edukasi panjang lah, sebagai ruang perjumpaan, ruang tatap, sebagai ruang publik, terus kemudian ruang untuk mendidik generasi kita. Kita butuh tanah-tanah lapang supaya anak kita punya kecerdasan fisik. Nek kayak tentara ku ndinggon lari-lari ya. Itu kan kita nyontek tentara aja. Hari ini kita yang masih punya lapangan-lapangan hijau itu cuma tentara. Apakah hanya tentara nanti akan membela bangsa dan negara ini? Refleks-refleks yang harus dibangun itu kan juga refleks-refleks sosial, kemudian refleks-refleks gerak fisik. Itu rakyat juga harus dibangun karena pertahanan utamanya bukan hanya tentara kan gitu. Jadi rakyat juga harus dibangun. Itu kan. Itu tentara akan menyatu dengan rakyat. Ya, nah rakyatnya gak difasilitasi bro. Gitu. Tadi ngomong soal edukasi pendidikan itu saya tergelitik Pak De. Kemarin itu kan Pak Wali Kota mau menggusur sekolah di Pondok Cina itu Pak De. Digusur untuk tempat ibadah, bahasanya gitu. Apakah di Depok ini sudah cukupkah sarana pendidikan, lembaga pendidikan bisa dibuat masyarakat untuk lebih mencerdaskan anak-anak? Ada dua hal nih mengenai sekolah yang di Pondok Cina ya. Betul. Yang kemudian mau dibuat masjid. Tadi ada dua kasus nih. Ada satu titik tapi ada dua persoalan. Bahwa pendidikan itu tidak selamanya harus di sekolah. Kehadiran sekolah juga harus dibaca ulang tentang strategis. Gitu. Mungkin gitu. Saya sepakat. Saya secara pribadi sepakat. Nah, itu tidak lagi menjadi SD negeri. Di situ. Jadi kalau mau itu dirubah jadikan sekolah yang bagus bisa jadi karena itu kalau untuk bicara bisnis ya, bicara bisnis UKM itu tempat kayak didol misalnya dijual itu bisa dapat mungkin 50 kali lipat luasnya, tapi disebar di pinggiran karena itu kan tanah premium. Kalau itu gitu kan. Tapi kemudian ketika cuman mau dibangun masjid, saya tidak mengatakan cuman mau dibangun masjid, itu menyempitkan lagi artinya. Masjid itu akeh bro. Nah, gitu. Jadi tidak usah membangun monumental di dalam bentuk masjid, tapi cobalah monumental yang dibangun oleh Pak Wali misalnya, membangun masjid, mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban, bukan sekedar pusat peribadatan. Jadi nggak apa bangunan-bangunan itu begitu kan, tapi tidak berdampak pada kiri kanannya. Dan juga masjid tidak melahirkan gagasan-gagasan tentang entrepreneur, padahal Rasulullah adalah entrepreneur. Gitu.
profesional muda yang kemudian soleh dan soleha kan gitu. Jadi kenapa tidak dibuat yang lain gitu, misalnya menjadi Depok Creative Center, UKM Center, pusat kebudayaan kan gitu, kan lebih sifatnya lebih umum dan itu lebih lebih menawarkan, lebih menjanjikan dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daripada sekedar masjid. Kan masjid urusan umat tuh, kan gitu. Masjid kan urusan umat. Jadi kalau Depok mau ditetapkan sebagai kota religius, ya religiusitasnya itu dalam aspek-aspek implementasi keseharian, bukan sekedar ritualis gitu. Kota religius, kota ritualis kan beda. Kan gitu. Jadi religiusitasnya itu benar-benar terimplementasi dalam bentuk-bentuk konkret kehidupan keseharian kita, dan bagaimana masjid ini menjadi pusat gerakan sadar sampah, pusat gerakan masjid yang pro lingkungan itu masjid, gitu kan, masjid yang kemudian menjadi pusat perekonomian, gitu. Misalnya bikin IKM Mart, ini orang pinter ya kerjasama sampai IKM Mart sih lah kan gitu. Nggak apa-apa kerjasama Indomaret, nggak Tidak apa-apa. apa-apa toh, tidak orang menandakan. Tetapi duitnya dikelola dari misalnya duit kasnya masjid, sehingga Sodako itu ya. IKM tidak dikelola secara profesional. Kita belajar lah kita tidak punya profesional itu. Nah, jadi juga nanti bisa tempat itu menjadi tempat prakteknya anak-anak remaja-remaja masjid untuk mampu kemudian mengelola bisnis dengan baik karena belajarnya kan. Tapi kalau ditukar guling Mbak Di, sarana pendidikannya terus gimana itu solusinya? Karena kan di kota Depok ini terbatas sekali gitu sekolah-sekolah. Ini untuk kasus Pondok Cina maksudnya. Untuk kasus Pondok Cina. Nah, kasus Pondok Cina itu kan tinggal diruslah atau dialihfungsikan. Nah, misalnya itu dialihfungsikan, ya kan sebenarnya mekanisme bisa. Anak-anak yang tadinya sekolah di situ dijadikan sekolah-sekolah terdekat. Pendidikannya kan gitu, dijadikan sekolah yang paling dekat. Ini bukan persoalan politis ya gitu saya melihatnya, tapi Pak ini kemudian menjadi kebijakan politik kan gitu. Tapi kami juga harus berpartisipasi politik gitu, bukan pada politik praktis gitu, tapi ya kita kritis partisipatif. Ada setuju ya dibangun masjid di sini? Tidak bisa bilang lebih baik buat Cari yang Depok Creative Center, pusat kebudayaan, kesenian, kan bisa punya ikon selain masjid. Masjid udah kebanyakan. Nah kalau mau bikin ikon masjid itu bukan ikon masjid, tapi masjid di Depok menjadi rujukan pembelajaran bagi orang-orang Indonesia untuk pengelolaan masjid yang profesional, yang kemudian masjid kembalikan masjid sebagai pusat peradaban, Kalau menjadikan ikon masjid, udah bikin kubah mas ya? Itu menarik. Masjid-masjid yang lain juga cantik-cantik. Jadi nggak usah bersaing dengan masjid Kubah Emas. Saya bersaing dengan kubah mas. Ya kan gitu. Justru kalau mau bikin ikon ya itu Depok kota yang berbudaya, yang religius gitu kan. Ya dalam bentuk-bentuk itu kesehariannya yang gitu. Misalnya bagaimana? Dia menciptakan gitu tempat sampah yang kita duluan ya. Oh sip. Ya, terus misalnya tempat sampah yang mengundang kesadaran orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu kan juga bagian dari ikonik kecil tapi yang kemudian dibicarakan orang gitu. Jadi bukan bentuk-bentuk. Saya takutnya kalau ingin bentuk-bentuk monumental itu sebenarnya melahirkan lagi sedang membangun berhala-berhala baru kan gitu. Kan gitu. Dulur, ingat dulur, jangan sampai terjadi berhala-berhala baru loh. Sayang kota kita ini. Sekarang bro, tempat ibadah Anda bro yang dibangun dengan megahnya segala macam gitu. Parmusi kita kasih tugas. Iya, harus. Ya. Parmusi tanggung jawab. Coba disurvei masjid yang megah itu, kemudian tarik 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke depan, belakang gitu. Bagaimana kondisi sosial ekonominya, bagaimana kondisi
perlu diteliti ya. Mumpung ono Parmusi. Iya, Pak Musi harus ngomong ini. Kalau soal Ojo kon ngomong, kon survei sih. Harus ada penelitian. Kita Ya kan harus lakukan penelitian kecil ya kan gitu. Parmusi ojo mengkayak organisasinya dibuat keberadaannya eksistensinya tuh harus ada manfaatnya. nah ngono. dengerin, Bang. Siap. Dengerin. Ora kaya sing wis-wis anggar rebutan pengen dadi pengurus sebuah organisasi tapi enggak gaya apa-apa. Oh, sok Parmusi ae ngono-ngono maneh lah. Iya. Parmusi harus betul-betul tahu apa kondisi yang ada di masyarakat Subang yang untuk umat Islam itu penting banget. Ya, itu sedulur ya. Kalau memang kita lihat ternyata ada jalan baru lah, ada jalan tengah lah ya untuk melihat ini semua. Jadi kita punya helikopter itu jelas gitu loh. Ya kan tidak hanya fokus kudu atau harus enggak juga gitu loh. Masih banyak alternatif lain lah. Kasus yang masih pondok Cina ya kalau saya prinsipnya selama itu bermanfaat untuk umat ya kan. Apakah dipasarkan di situ enggak juga. Masih banyak lahan-lahan lain gitu. Wali kota kan juga. Oh, saya kasih ide sekalian. Oh, harus. Iya, wali kota kudu bayar itu. Harus. Wali kota harus berguru sama kepala desa. Ayo. Gimana itu? Ya kan? Wali kota punya halaman yang luas. Balai kota. Wali kota Yang punya jalan baru depan Polres itu ya. Iya. Oke. Itu kalau bisa halamannya itu menjadi ruang kriaan bagi warga masyarakat. Jadi kayak macam alun-alun. Daerah keduk, dikeduk untuk jadi 3 lantai ke bawah. Lantai pertama, paling atas itu nanti jadi taman. Ambil teater kayak apa kayak itu terus kasih menara. Karena masjidnya di bawah tanah. Masjid menara di bawah tanah nggak apa-apa tau Rasulullah dapat pencerahan di Gua Hira. Iya, benar. Bumi kan gitu. Nggak harus dijanjikan bahwa ibadah masa harus taruh di bawah kan enggak juga. Enggak juga ya. Ibadah kan juga tidak harus di atas juga. kan. Tuhan tuh tidak selalu di atas, kadang-kadang juga di bawah kan gitu. Tuhan maha mendengar. Iya, Tuhan ada di mana-mana kan Di gitu. mana-mana. Ya kan jadi di atasnya itu taman kota atau alun-alun atau apa gitu kan. Nanti yang muncul itu ikonnya itu menara. Jadi masjidnya itu di bawah. Di bawahnya lagi parkir, Jadi bisa bikin 3 basement. Gitu. Jadi di atas itu clean, nggak ada kaleng lah, nggak ada mobil, nggak ada motor, semua di bawah. Nah, semua yang di atas itu cuma kegiatan. Gitu. Jadi ketika orang lewat itu terpotret masyarakat sedang berbahagia di depan gedung kantor balai kota yang itu kan gitu. Musikan, apa, baca puisi, latihan teater kan. Wong aku iso kok anak-anak semani latihan teater di sini. Nih sih, masuk wali kota gak iso sih. Dan ini nampaknya memperlihatkan sebuah hubungan cair antara birokrasi pemerintahan daerah dengan masyarakat. Ya, Kan gitu. Jadi asik kan. Wali kota bisa tahu ada apa-apa di situ kan. Potret masyarakat kecil ada di situ. Jadi narasi demokrasi yang dibangun di kota Depok yang religius itu ya benar-benar terbangun gitu. Itu. Nah, itu tadi dulur apa yang disampaikan sebuah gagasan politik di desa Politik partisipatif. politik partisipatif Ya, kritis partisipatif. dari Pak D. Heri Blankon, Kepala Desa Politik. Kita akan ikuti episode berikutnya di Gaspol Desa Politik dan salam perdamaian. Salam peace. di